Bab 413. Istana Pusaka. Kamu masih ingat dengan perjanjian kita? Ujar warrior yang sambil melihat naga putih. Naga putih mengangguk kepala dan berkata, "Setelah aku keluar, aku akan mengikutimu, turut pada perkataan kamu, tidak akan keluar sembarangan." Warrior yang mengangguk kepala, mengulurkan tangan kanan, sebuah cahaya ungu muncul, seketika menyelimuti naga putih. Setelah naga putih itu pun hilang dan muncul di dalam pusaran pusat energi. Dia kenapa berani berjanji akan membawa naga putih pergi? Tentu karena pusaran pusat energi ini memasukkan naga putih ke dalam pusaran pusat energi ini, maka penyegelan sudah tidak berfungsi. Sampai sekarang, masih ada benda yang ditolak oleh pusaran pusat energi. Tentu saja, dia juga pernah berpikir naga putih apakah akan merebut pusaran pusat energi ini, jika sebelumnya tidak mau petarung super, tidak mau benda pusaka ini, dia juga tidak akan memberitahu pada naga putih tentang keberadaan pusaran pusat energi ini. Tetapi sekarang, mengetahui di pusaran pusat energi ada tinggal seorang gadis yang menakutkan, dia pun tidak takut lagi. Kekuatan kuat gadis kecil itu dirinya pernah merasakan, ditambah kemisteriusan dan kengerian pusaran pusat energi ini, selain dia bersedia pergi dan meninggalkannya, jika tidak ada orang yang merebut pun akan mati. Apalagi naga putih ini hanya master tingkat kaisar. Naga putih masuk ke dalam pusaran pusat energi, awalnya masih tercengang, lalu pun berbahagia. Di dalam pusaran pusat energi terus berputar. Tidak lama kemudian, pusaran pusat energi ini merasa muka, lalu mengeluarkan energi menakutkan mengurung naga putih ini. Selanjutnya, dalam tatapan warrior yang naga putih itu pun muncul ekspresi takut seperti monster hitam lainnya. Warrior yang sekarang sangat bergejolak, dia menyadari pusaran pusat energi ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tidak, ini adalah naga putih tingkat kaisar, tapi menghadapi pusaran pusat energi ini tetap menunjukkan ekspresi ketakutan. Pusaran pusat energi ini sebenarnya memiliki asal-usul apa? Sampai master tingkat kaisar juga begitu menakutinya. Tidak peduli bagaimana, ini adalah hal baik. Awalnya dia masih khawatir pusaran pusat energi tidak bisa menekan naga putih ini, sekarang sepertinya dia yang berpikir terlalu banyak. "Kamu menyimpannya ke tempat itu?" tanya Clara Xiao. Warrior yang mengangguk kepala, dia tidak akan menyembunyikan apapun pada Clara Xiao. Clara Xiao mengangguk kepala dan tidak bertanya lagi. Warrior yang berjalan ke samping Clara Xiao, menggandeng tangan Clara Xiao dan berkata, "Kamu tidak tanya itu tempat apa?" Dia penasaran, berdasarkan teori, Clara Xiao seharusnya penasaran, tetapi dari dulu Clara Xiao tidak pernah bertanya, membuat dia merasa heran. "Itu adalah rahasiamu." Clara Xiao menggenggam erat tangan warrior yang dengan lembut berkata, "Kamu bersedia memberitahuku, pasti akan menceritakan segalanya. Jika tidak bersedia, aku tanya kamu pun tidak akan menceritakannya." Warrior yang pun terharu, menggenggam erat tangan Clara Xiao dan berkata, "Aku dulu memasukkan kamu ke sana, sudah tidak berpikir akan menyembunyikan ini padamu. Kenapa tidak secara inisiatif memberitahu padamu? Karena aku sendiri juga tidak tahu itu tempat apa, hanya ada di dalam tubuhku, tidak ada niat jahat. Hanya ini saja yang aku ketahui. Kamu tidak perlu menjelaskan." Clara Xiao melirik warrior yang sekilas dan berkata, "Aku jika percaya padamu, kamu berbohong aku pun akan percaya. Jika aku tidak percaya padamu, kamu katakan asli, aku juga tidak akan percaya." Warrior yang kaget, lalu melamun sejenak, hati pun merasa bahagia. Ternyata rasa dipercayai orang yang dicintai begitu enak.
Sangat disayangkan energi spiritual melimpah yang ada di sini. Melihat pergerakan energi putih yang ada di sekitar, Clara Xiao pun merasa sangat sayang. Energi spiritual yang ada di sini sangat tebal dan murni. Melatih di sini, dia yakin dalam waktu singkat bisa mencapai alam bangsawan. Melihat energi putih yang ada di sekitar, warrior yang pun hening, lalu pusaran pusat energi pelan-pelan bergerak, warrior yang pun merasa kaget, energi putih yang ada di sekitar masuk ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dimurnikan, melainkan melayang di atas pusaran pusat energi. Perlahan-lahan, perputaran pusaran pusat energi semakin cepat, energi putih yang ada di samping warrior yang pun masuk ke dalam tubuh warrior yang, hanya dalam 15 menit, ruang di dalam pusaran pusat energi sudah dipenuhi energi putih ini. Ini sama seperti di gua kediaman naga putih, energi putih ini tidak lenyap. Melihat ruang di dalam pusaran pusat energi yang dipenuhi energi putih, warrior yang kali ini sangat bahagia. Mulai dari hari ini, pusaran pusat energi ini bagaikan tempat berkah, tidak peduli monster hitam atau manusia, bisa dengan cepat meningkat. Dirinya juga sama, berjalan sampai mana, tidak perlu takut dengan masalah kekurangan energi spiritual lagi. Clara Xiao yang di samping pun kaget melihat ini semua. Dia sangat terkejut, karena warrior yang bisa menyerap energi spiritual yang ada di sini. Ini tidak normal. Dia pun penasaran dan heran, tetapi juga tidak membuka mulut bertanya. Dia yang pernah tinggal di tempat misterius ini, tentu saja tidak akan banyak tanya. Karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka warrior yang akan semakin bahaya. Clara, kedepannya kamu dan bocah kecil bisa berlatih di dalam ini, ujar warrior yang sambil tersenyum. Clara Xiao dan bocah kecil berlatih di dalam pasti akan ada peningkatan yang pesat. Terutama bocah kecil, dia sudah merasakan, bocah kecil ini sudah mau sadar. Sebenarnya luka bocah kecil sudah hampir sembuh, kenapa belum sadar? Mungkin kemampuan bocah kecil akan meningkat lagi. Clara Xiao memandang warrior yang lalu mengangguk kepala. Saat ini warrior yang pun mengerutkan kening, membicarakan bocah kecil dia pun teringat satu hal. Waktu itu Juno Mu menggunakan tali dewa pengikat, kekuatannya dia pun melihat, bahkan bocah kecil juga kalah, ini ada seberapa menakutkan. Tetapi di dalam cincin penyimpanan Juno Mu, tidak melihat tali dewa pengikat ini. Apakah di badan Juno Mu? Berpikir ini, warrior yang mengayunkan tangan, roh pedang dari sarung pedang kuno pun keluar. Warrior yang juga tidak basa-basi, keluarkan Juno Mu. Dia tidak memasukkan Juno Mu dan Yanti Mo ke dalam pusaran pusat energi. Dia masih tidak percaya dengan roh pedang dari sarung pedang kuno ini. Meminta roh pedang mengeluarkan Juno Mu, warrior yang langsung bertanya, di mana tali dewa pengikat? Karena teknik pengendali roh, Juno Mu pun menjawab dengan jujur, Tuan, ada di pinggang monster pedang. Selesai berkata, dia diam-diam komat kamit beberapa kalimat. Selanjutnya di pinggang Juno Mu muncul tali berwarna emas. Ternyata di badan Juno Mu. Warrior yang mengayunkan tangan, tali dewa pengikat pun terbang ke tangannya. Melihat tali dewa pengikat ini tidak tahu terbuat dari apa, warrior yang pun tersenyum. Ini adalah benda pusaka yang bagus, jika sedang bertarung, menggunakan ini mencambuk, musuh pasti akan langsung mati. Intinya bisa bertambah satu benda pusaka, dia mana mungkin tidak senang. Clara Xiao melihat sekilas Juno Mu, lalu berkata, dia sepertinya dikendalikan oleh teknik rahasia kamu. Kamu sebaiknya mengganti penampilan dia, jika tidak, sampai diketahui orang kerajaan Dinghan,
mereka tidak mengizinkan putra mahkota mereka menjadi puppet orang lain. Mendengar ini, warrior yang pun mulai serius, dalam hati pun merasa kaget. Selama ini, dia seolah-olah lupa dengan latar belakang Yanti Mo dan Juno Mu. Latar belakang mereka adalah pihak yang lebih kuat dari Partai Yuan. Untung saja Clara Xiao mengingatkan, jika tidak akan menimbulkan masalah besar. Melihat Juno Mu, warrior yang dalam hati berkata, setelah keluar dari sini, harus memberikan pakaian baru untuk dia dan Yanti Mo. Melihat sekitar, sudah kosong, warrior yang pun tidak berlama-lama di sini lagi, menggandeng Clara Xiao keluar dari gua kediaman naga putih. Muncul di permukaan tanah, melihat tidak ada yang aneh, langsung mengeluarkan angin dingin memeluk Clara Xiao terbang keluar dari kota kuno. Warrior yang dan Clara Xiao baru pergi, di tempat warrior yang berdiri tadi, Tino Xiao mendadak muncul, melihat arah kepergian warrior yang, Tino Xiao menggeleng kepala dan berkata, anak remaja, kamu terlalu ceroboh. Selesai berkata, dia pun menghilang, di lembah pun terdengar suara teriakan histeris. Di sebuah tebing, Tino Xiao berdiri, melihat mayat seorang senior di sana, menggeleng kepala dan berkata, munculnya hati serakah, jika kamu dari awal memilih untuk pergi melapor pada orang-orang di kota kuno, mungkin kamu tidak akan mati. Sayang sekali, demi mendapatkan keuntungan, kamu malah mati. Selesai berkata, mayat senior itu berubah menjadi setumpuk debu. Di luar kota kuno, warrior yang melihat Clara Xiao dan berkata, Clara, kamu masuk ke dalam dimensi saja, mantra di badanmu baru hilang, perlu meningkatkan alam untuk memperpanjang usia. Clara Xiao memandang warrior yang dan berkata, pas aku mau keluar, kamu harus mengeluarkanku. Dia takut saat berjumpa dengan bahaya, warrior yang tidak mengizinkan dia keluar, menghadapi sendiri. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, tenang saja, ketemu masalah apa, kita hadapi bersama. Clara Xiao baru mengangguk kepala. Melihat keadaan ini, warrior yang juga tidak membuang waktu, mengayunkan tangan cahaya ungu muncul, Clara Xiao pun masuk ke dalam pusaran pusat energi. Setelah memasukkan Clara Xiao ke dalam pusaran pusat energi, warrior yang memutar badan pergi ke arah kota kuno. Sudah mau kembali ke wilayah selatan, dia harus mempersiapkan. Kali ini kembali, sepanjang perjalanan pasti akan banyak bahaya. Jadi, dia berencana membeli peralatan dan persediaan, untuk 105 pembunuh membeli senjata tingkat terbaik. Sekarang dia sangat kaya. Tetapi dalam hatinya sangat panik, karena kali ini kembali ke kota kuno membeli peralatan, juga ada satu alasan, mau berjumpa dengan Peona An. Meskipun mereka tidak begitu akrab, tetapi sudah terjadi hubungan. Ingin menyuruh dia seperti tidak terjadi apa-apa, melupakan wanita ini, dia juga tidak tega. Jadi selain membeli senjata dan peralatan dia harus pergi menemuinya. Tidak lama kemudian, warrior yang pun tiba di istana pusaka. Bersambung.